Mengevaluasi diri sendiri seringkali menjadi sesuatu yang membingungkan. Kebanyakan orang hanya berpatokan pada standar yang sudah umum, seperti membuat daftar kelebihan dan kekurangan, bercermin dari kegagalan, atau meminta pendapat orang lain. Tapi apakah itu cukup? Tidak selalu. Karena pada kenyataannya, manusia adalah makhluk yang kompleks, dan evaluasi diri yang sebenarnya membutuhkan pendekatan lebih dalam, bukan sekadar daftar atau opini dari luar. Pertama-tama, ada satu kesalahan mendasar yang hampir semua orang lakukan dalam mengevaluasi diri. Mereka menganggap diri mereka adalah hasil akhir. Seolah-olah kita adalah produk jadi yang tinggal dikategorikan sebagai baik atau buruk, sukses atau gagal. Padahal, manusia bukanlah mesin yang bisa diukur dengan angka pasti. Kita adalah proses yang terus berjalan. Jadi, sebelum mulai mengevaluasi diri, satu hal yang harus diubah adalah cara berpikir kita tentang diri sendiri. Kita bukanlah kesimpulan, melainkan perjalanan. Jika kita ingin benar-benar mengevaluasi diri, kita harus masuk ke dalam wilayah yang jarang disadari, pola berpikir bawah sadar. Ini adalah area yang tidak bisa kita jangkau hanya dengan refleksi biasa. Seringkali, keputusan, perasaan, dan tindakan kita berasal dari keyakinan atau kebiasaan yang sudah tertanam lama dalam diri tanpa kita sadari. Salah satu cara untuk menggali ini adalah dengan mengamati pola reaksi kita terhadap situasi tertentu. Misalnya, jika setiap kali gagal kita langsung merasa tidak berguna, itu bukan hanya soal kegagalan. Ada keyakinan di dalam diri kita yang menghubungkan kegagalan dengan identitas diri. Mungkin dari kecil kita terbiasa diberi penghargaan hanya ketika berhasil, sehingga tanpa sadar kita mengasosiasikan nilai diri dengan pencapaian. Inilah bagian yang perlu dievaluasi lebih dalam. Bukan sekadar apakah kita sukses atau gagal, tetapi mengapa kita berpikir demikian. Selain itu, ada cara lain yang jarang digunakan untuk mengevaluasi diri, yaitu dengan memahami kebohongan yang sering kita katakan pada diri sendiri. Ini bukan berarti kita secara sadar berbohong, tapi lebih kepada ilusi yang kita ciptakan untuk membuat diri merasa lebih nyaman. Contohnya, banyak orang berkata, "Saya tidak punya waktu untuk mengejar impian saya." Padahal kenyataannya, mereka menghabiskan berjam-jam scrolling media sosial atau menonton hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Evaluasi diri yang jujur bukanlah tentang menghakimi, tetapi melihat realitas tanpa ilusi. Selain mengidentifikasi pola bawah sadar dan kebohongan diri, langkah lain yang tak kalah penting adalah melihat bagaimana kita menangani ketidakpastian. Banyak orang merasa mereka sudah mengenal diri sendiri, padahal mereka hanya mengenal diri dalam kondisi nyaman dan terkendali. Coba perhatikan diri kita saat berada dalam situasi yang benar-benar tidak terduga. Apa yang terjadi? Apakah kita panik? Apakah kita menyerah? Atau justru kita menemukan sisi diri yang tidak kita sangka? Dalam ketidakpastian, topeng kita jatuh, dan di sanalah kita bisa melihat diri kita yang sebenarnya. Salah satu metode evaluasi diri yang lebih dalam adalah dengan mencoba keluar dari lingkungan yang biasa kita kenal. Kita seringkali melihat diri kita dari cermin yang sama. Orang-orang yang memberi umpan balik serupa, lingkungan yang membuat kita nyaman, dan kebiasaan yang sudah tertanam bertahun-tahun. Coba tempatkan diri di situasi yang benar-benar berbeda, seperti berbicara dengan orang yang memiliki sudut pandang bertentangan dengan kita atau mencoba melakukan sesuatu yang jauh dari zona nyaman. Dari sini, kita akan menemukan sisi-sisi diri yang selama ini mungkin tersembunyi. Lalu, ada satu cara mengevaluasi diri yang sangat kuat tetapi jarang dilakukan, mendengarkan suara batin yang paling jujur. Tidak banyak orang yang meluangkan waktu untuk benar-benar diam dan mendengar apa yang sebenarnya dirasakan. Kebanyakan orang sibuk dengan kebisingan luar, pendapat orang lain, ekspektasi sosial, atau sekadar gangguan dari dunia digital. Cobalah untuk duduk dalam keheningan tanpa distraksi. Dalam kondisi ini, seringkali akan muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selama ini kita hindari. Apakah kita benar-benar bahagia dengan apa yang kita lakukan? Apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini? Ataukah kita hanya mengikuti arus demi memenuhi standar yang ditetapkan orang lain? Terakhir, dalam mengevaluasi diri, jangan lupa untuk menanyakan satu hal yang jarang dipertanyakan. Apa yang membuat kita takut? Takut gagal? Takut kehilangan validasi? Takut menjadi tidak cukup baik? Rasa takut seringkali menjadi refleksi dari batas yang kita pasang untuk diri sendiri. Ketika kita takut akan sesuatu, sebenarnya di situ ada cerminan dari keyakinan terdalam kita. Evaluasi diri yang paling jujur bukanlah tentang melihat pencapaian dan kekurangan secara objektif, tetapi memahami bagaimana perasaan kita terhadap semua itu.
Pada akhirnya, mengevaluasi diri bukan hanya tentang membuat daftar atau mencari tahu apa yang harus diperbaiki. Itu tentang mengenali pola pikir yang tersembunyi, menyingkap kebohongan yang kita ceritakan pada diri sendiri, memahami bagaimana kita bereaksi dalam ketidakpastian, dan mendengarkan suara batin yang selama ini terabaikan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menilai diri sendiri, tetapi juga benar-benar memahami siapa kita sebenarnya, tanpa ilusi dan tanpa basa-basi.